Halo semua, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, berjumpa lagi dengan YouTube channel Encitika Maniku. Dan di saat ini Encitika akan membahas Bina Anak pelajaran 29. Dan untuk firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan semoga kita semua dapat membaca firman Tuhan ini. Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan. Kalau di saat ini orang masih boleh berjumpa lagi dalam pembahasan Bina Anak. Dan saat ini adik-adik Encitika akan menceritakan dalam kitab Matius 18 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik, orang tahu bersama kitab Matius ini adalah kitab yang ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Matius sendiri. Nah, Matius ini adik-adik, sebelum dia jadi Tuhan Yesus pemurid, dia adalah seorang pemungut cukai. Bayangkan kan, dari seorang yang berdosa, Tuhan Yesus angkat jadi DP murid. Nah, cerita kali ini adik-adik, pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, berkumpul bersama murid-muridnya, pada waktu itu mereka sedang berjalan bersama. Dan dalam perjalanan itu, Tuhan Yesus mendengar ada perdebatan dari antara murid-muridnya. Jadi dorang ini adik-adik berdebat pada waktu itu. Berdebat, baku tanya dorang, siapakah paling besar dalam kerajaan sorga? Satu tanya, siapakah yang paling penting dalam kerajaan sorga? Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada saat itu Tuhan Yesus mendengar perdebatan mereka. Tuhan Yesus bilang, dalam hati mungkin pada saat itu Tuhan Yesus bilang, kita mau ambil itu anak kecil. Tuhan Yesus melihat pada waktu itu ada anak kecil yang ada di tengah-tengah mereka pada saat itu. Tuhan mengambil anak kecil itu dan membawa anak kecil itu ke tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus kasih lihat tuh anak kecil yang Tuhan Yesus sambut pada saat itu. Tuhan Yesus bilang pada pemurid-murid, siapa yang mau berubah dan mau bertobat seperti anak kecil ini, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus bilang lagi pada saat itu, dan siapa yang mau merendahkan diri seperti anak kecil, dialah yang paling terbesar di dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik bayangkan, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang begitu, lewat ini anak kecil. Coba orang jadi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Tentu orang semua bertanya-tanya kan dalam hati. Orang terkejut kan? Orang pasti baku-baku tanya, apa Tuhan Yesus bermaksud sebenarnya? Pada saat itu DP murid-murid langsung bilang begini, Tuhan Yesus bukannya orang yang terbesar dalam kerajaan Allah itu, dia yang kuat, dia yang pintar, dia yang punya jabatan, atau dia orang kaya, atau orang-orang pembesar-pembesar. DP murid-murid tanya Pak Tuhan Yesus, karena dorang terkejut dan dengar itu dia. Nah, adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa mereka yang rendah hati dan mereka yang percaya kepada Tuhan seperti anak kecil inilah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga dan yang paling terbesar dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus bilang begitu pada murid-murid karena Tuhan Yesus tahu karakter dari seorang anak kecil. Tuhan Yesus bilang ulang pada murid-murid pada waktu itu, dan barang siapa yang menyambut anak kecil ini dalam namaku, sama seperti ia menyambutku. Bayangkan adik-adik kan? Begitu Tuhan Yesus mengasihi ini anak-anak. Sampai Tuhan Yesus memberkati anak-anak Dan itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus pun mengatakan kepada murid-muridnya, dan barang siapa yang menyesatkan anak kecil, lebih baik dia diikatkan
dengan batu kilangan pada lehernya dan dibuang ke laut. Bayangkan adik-adik. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak sampai dia pesan pada murid-murid, bahkan orang semua. Atau barang siapa yang menyesatkan anak kecil, lebih baik juga kata DP leher ika deng tu batu kilangan kong buang ke laut. Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa anak-anak begitu berharga di mata Tuhan. Bayangkan, berharga sekali ini anak-anak di mata Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang ulang pada murid-murid, anak-anak ini ada dorang pemalaikat yang selalu memandang wajah Bapakku di sorga. Bayangkan, Tuhan Yesus bilang dengan tegas bahwa jangan menyesatkan anak kecil. Karena Tuhan Yesus mau orang menghormati anak kecil dan tidak meremehkan anak kecil. Jadi Tuhan Yesus mau orang-orang itu menghormati anak kecil. Kalau orang bauni di berita-berita kan di luar sana, banyak orang besar, orang dewasa yang sering menyakiti anak kecil. Contohnya pada beberapa waktu yang lalu orang dengar ada di berita-berita kan adik-adik bahwa ada penculikan anak kasihan. Dorang ambil tuh anak pe organ tubuh, dorang bunuh, dorang kasih biar kasih yang di jalan. Sampai ada juga orang besar menyakiti anak-anak, memukul anak-anak kecil. Bayangkan, bukan main Tuhan Yesus. Lihat itu Tuhan Yesus pe hati sakit sekali. Contoh juga ketika orang beribadah kan, anak-anak kecil ini adik-adik, orang tahu bersama pasti yang orang pe kepolosan. Sampai kadang orang tahu ibadah belum mulai, orang mulai lari sampai orang belum ibadah dompe baju so basah. Itulah seorang anak kecil dengan kepolosan mereka. Tuhan mau bahwa murid-murid Tuhan Yesus, bahkan kita semua orang-orang dewasa, menyayangi dan mengasihi anak kecil. Karena mungkin orang bertanya, kenapa sampai Tuhan Yesus ini begitu mengasihi anak kecil? Sama di Injil Tika cerita yang lalu, bahwa anak kecil ini mempunyai sikap yang menurut Tuhan Yesus lebih baik dari orang dewasa. Karena anak kecil ini punya sikap yang dorangnya tidak pernah menyimpan dendam. Coba orang lihat di mana saja anak-anak soba kupukul atau soba kalai, dorang itu tidak pernah baku simpan dendam. 1 jam dorang baku dapat ulang, ikage soba ku pegang tangan, so bermain ulang sama-sama, so lari sama-sama. Itulah anak kecil. Beda dengan orang-orang dewasa. Ketika orang marah, si ini, si itu, sampai mau botogor dengan bulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, menyimpan dendam. Orang dewasa pe karakter seperti itu. Jadi kalau orang lihat, enci-enci, ungku-ungku, kalau lihat ada anak kecil yang memang kalau orang tahu DP karakter memang aktif sampai dibilang, nakal sekali dia itu. Anak-anak bukan memerlukan itu, orang mau cubit, orang mau kuti. Anak-anak perlu bimbingan dan nasihat. Orang bilang palang-palang, orang nasihati palang-palang. Karena anak-anak kecil ini beda-beda karakter. Ada memang yang pendiam, ada memang aktif. Orang menasihatkan mereka. Coba orang kalau orang nasihati anak-anak, orang mendengarkan. Orang bilang, iyo inci, kita sunya baking, atau iyo ungku, kita sunya mau ulang babakalai. Orang pasti mendengarkan orang. Karena ini dorang perendah hati. Coba kalau orang togor orang besar, pasti orang besarnya mau terima. Orang mau nasihati. Inci Tika selalu menasihati anak-anak. Lebih baik menasihati anak-anak daripada menasihati orang besar. Karena kalau menasihati orang besar, dorang pastinya mau dengar kata orang. Tapi kalau anak kecil, dengan sifat mereka yang rendah hati, yang tulusnya tidak suka berdendam, dorang pasti dengar. Dorangnya tidak akan membeki ulang. Berulang-ulang kali, karena firman Tuhan juga dalam kitab Ulangan pasal 6
mengingatkan, bukan cuma Pak Inci Tika, Pak orang semua, Inci ungku-ungku, dan orang tua yang ada, to selalu mengulang-ulang firman Tuhan. Karena kalau orang didik, orang pe anak dari kecil, pasti sampai besar dorang akan ingat itu firman Tuhan. Yang penting orang ulang-ulang menyampaikan kepada mereka. Seperti Timotius toh, DP oma, dia hidup dengan DP oma dan DP mama. Dorang didik Timotius dari kecil dengan firman Tuhan, sampai besar Timotius itu apa? Menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang mampu melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, sampai dia besar, dia mengingat itu firman Tuhan dan selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Begitupun dengan orang pe anak-anak, kalau orang ulang-ulang bilang pada orang, pasti akan mereka ingat sampai mereka besar nanti. Nah, demikianlah firman Tuhan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin firman Tuhan.